Hey guys, masih bersama Bani di channel ALT. Oke, di video kali ini saya ingin review fan RGB kayak gitu dari Sigmatech, yaitu Galaxy 3 Royal. Nah, untuk Royalnya sendiri, kenapa? Karena ini ada tekstur berlian ya, kayak gitu, diamond. Mirip-mirip sama RAM Trident Z Royal. Makanya sama mungkin ya untuk namanya kayak gitu. Oke, di sini 3 pack ya. Jadi dapat 3 fan 120 mili ya, kayak gitu, 12 cm. Untuk kecepatannya 600 sampai 1200 RPM. Lalu dikasih juga hub ya, RGB hub atau fan hub kayak gitu. Di sini maksimalnya 10 fan ya, kayak gitu. Powernya pakai SATA ya, kayak gitu. Powernya pakai SATA. Lalu dikontrol lewat remote ya, dikasih remote ya. Dikontrol lewat remote ataupun lewat ARGB 3 pin ya, yang 5 volt. Jadi kalau kalian misalkan punya motherboard ya, yang ada RGB header ya, yang 3 pin kayak gitu, dia nanti bisa dikontrol lewat software ya, mau itu dari MSI, mau dari Asus dan lain-lain kayak gitu. Oke, di sini untuk fiturnya sendiri ya, dari controllernya dia ada 4 ya, ada 4 tombol ya, ada 4 tombol untuk mode RGB-nya sendiri. Namun ada tambahan ya, di sini mode bisa di auto juga kayak gitu. Dan untuk kecerahan pun ya bisa dikurangi ya. Misalkan kamu terlalu cerah kayak gitu, jadi bisa diredupkan ataupun bisa ditinggikan kayak gitu. Untuk kecepatan pun sama ya. Di sini untuk kecepatan lampu kayak gitu. Kalau misalkan terlalu cepet ya, bisa dilambatkan. Kalau terlalu lambat bisa dipercepat. Untuk kecepatan fan ya, kecepatan kipasnya sendiri sama, bisa diatur lewat remote-nya sendiri kayak gitu. Oke, untuk harganya sendiri ini 580.000 ya. Dari Sigmatech sendiri banyak sih sebenarnya, dari yang 500 ya, di bawah 500 ada, cuman saya pengen cobanya yang ini ya, karena lebih unik ya, lebih unik lah kayak gitu. Oke, untuk kualitas di sini saya suka banget ya, soalnya bahannya kokoh ya, nggak kelihatan murah sama sekali ya. Untuk kipasnya sendiri di sini kalau nggak salah ada 19 ya, 19 blade kayak gitu, 19 pisaunya lah intinya. Jiwa lupat manap cuh panlan lu kelas 12 kelas 14 malas. Oh 15. 15 sorry, bukan 19. Saya dapat 19 dari mana? Oke, itu mungkin untuk masalah yang positifnya. Karena di judulnya ada tapi ya yang cukup besar. Di sini saya mulai akan membicarakan tentang kekurangannya. Oke, yang pertama ini sudah pasti ya, adalah fan ya, atau kipas ya, kayak gitu. Otomatis saya harus tes ya untuk performa kipas itu sendiri. Saya udah tes ya, di sini pakai Ryzen 7 1700, PGA-nya pakai Asus ROG RX 58. Untuk casingnya saya pakai Cube Gaming Friends ya, kayak gitu. Oke, di sini untuk yang Sigmatech temperatur CPU ya, dia 66 derajat maksimal, dan untuk PGA dia 64 derajat. Nah, untuk stok cooler ya, untuk stok cooler bawaan dari Cube Gaming Friends, dia dapatnya CPU 62 dan PGA 62 kayak gitu. Saya coba pakai X-Fan ya, Deepcool X-Fan, harganya cuma 45.000, 50 ribuan lah. Dia CPU dapat 61 derajat dan PGA-nya 62 derajat. Kalau kalian lihat, gimana ya? Jujur dari luar ini bagus banget kayak gitu ya. Dari luar bagus banget, dari lampu bagus banget. Cuman fungsi utamanya menurut saya nggak dapet ya. Karena mungkin emang fokusnya lebih ke tampilan ya. Jadi kadang lupa untuk masalah performa kayak gitu. Soalnya untuk yang deep cool oke, dia nggak bukan yang RGB ya kayak gitu. Tapi dengan harga hampir seperempatnya kayak gitu ya, dia jauh lebih murah kayak gitu. Dan misalkan kalau kalian beli casing ya, kayak gitu, beli casing dapat fan kan, dapat fan dari casing itu sendiri dan diganti pakai yang ini.
Seperti yang kalian lihat ya, tadi saya pakai Q Gaming Friends, malahan bisa jadi lebih panas kayak gitu ya, karena ya memang nggak terlalu dingin juga kayak gitu. Ini 1200 RPM, cuman biasanya nggak terlalu berpengaruh sih ya masalah RPM, soalnya balik lagi ke masalah kipas kayak gitu ya. Ada yang RPM-nya dia lebih kecil, tapi dia bisa lebih dingin ketimbang yang RPM-nya lebih besar. Jadi menurut saya lebih ke desain ya, lebih dari apa namanya, kipas itu sendiri kayaknya emang nggak, kurang efektif ya untuk apa namanya, mendinginkan kayak gitu. Jadi intinya secara tampilan saya sangat suka banget ya kayak gitu. Cuman untuk masalah performa sangat mengecewakan menurut saya ya. Setidaknya kalau emang seimbang ya sama X-Pen atau beda sedikit-sedikit agak mending sih. Kalau ini agak terlalu jauh juga ya. Itu udah pakai mode yang paling tinggi kayak gitu. Nah, by the way, untuk masalah kecepatan saya udah pakai yang paling tinggi ya. Di sini bukan pakai PWM, jadi full total dikontrol lewat remote ya kayak gitu. Untuk fan-nya sendiri di websitenya sendiri ya, dan di manual di situ ada 6 ya. 6 mode kayak gitu. Cuman pas dicoba hanya 4 kayak gitu ya. Pas saya coba hanya 4. Saya coba hubungin ya dari Sigmatek-nya, jadi 6 mode cuma terasanya kayak 4 kayak gitu. Cuman lah intinya itu karena udah paling tinggi juga ya. Menurut saya tetap kurang. Saya kira emang apa namanya? Rusak atau gimana ya. Pas dicoba pakai barang yang lain ternyata sama ya untuk masalah si kecepatan fan-nya sendiri. Oke, saran saya sih mungkin untuk produknya sendiri jangan terlalu terfokus ke tampilan ya kayak gitu. Soalnya kalau emang ini lampu nggak masalah ya, kayak hanya sekedar lampu kayak gitu. Cuman karena ini kipas, otomatis kan fitur utamanya yang mendinginkan kayak gitu. Makanya dibeli juga untuk mengganti kipas yang ada. Anggaplah kipas bawaan dan lain-lain. Cuman kalau dengan kipas bawaan casing murah pun masih kalah ya, malah jadi bikin lebih panas ya. Oke, mungkin segitu aja untuk video saya kali ini. Bila ada pertanyaan atau apapun bisa tuliskan di komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe. Salam. M1 atuh Loki kalah ngahaling jadinya mah. M hiji